warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah mushola An-Nur dan muqillasah diberi rahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, moga kita sedaya memuji dan bersyukur dan menasani kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya peparinganipun Allah Subhanahu wa taala, sedaya nikmat, sedaya kemudahan dan juga fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik kebutuhan dari kebutuhan kita dan seluruh nikmat Allah karuniakan kepada kita. Oleh karenanya marilah kenikmatan tersebut kita ginakaken kangge ningkataken keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sedaya perintah-perintahipun lan ugi kita tilar sedaya larangan-laranganipun. Kanthi mangkaten mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan wonten ing gesang kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Kapinganipun sholawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabatipun dan sedaya pendherekipun ingkang setya tuhu derek dan melaksanakan ajaran-ajaranipun ngantos akhir zaman sakniki. Masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing Jumat kelima punika kita badhe nglajengaken, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, penjelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 landasan, 3 pondasi seorang muslim, yang mana ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat kubur dan juga azab kubur. Ya, tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, fitnah kubur itu adalah 3 pertanyaan di alam kubur itu. Ya, terakhir berlalu pembahasan bahwa wajib bagi seorang muslim itu berilmu, yang mengilmui 4 hal. Yang pertama al-ilmu, dan yang dimaksud al-ilmu di sini, ya, kata penulis rahimahullah taala, ya, wal ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita wajib mengilmui, ya, tentang Allah, tentang nabinya dan juga tentang agama Islam, semuanya dengan dalil-dalilnya. Ya. Mengilmui, ya, kita berlalu juga tentang ilmu itu. Ada ilmu itu, ya, kita mengetahui sesuatu dengan hakikatnya, ya, 100%. Jangan sampai kita mengetahui sesuatu itu adalah malah kebalikannya, alias salah paham. Jadi harusnya kita mengetahui bahwa es itu dingin, api itu ya panas. Tapi kita mengetahui ketika dapat info yang salah, ya, tahunya kalau api itu dingin, es itu panas dan seterusnya, ini adalah bertolak belakang. Ya. Ada juga orang hanya berprasangka, mengetahui dengan persangkaannya saja, hanya kira-kira saja. Jangan, ya, kita harus mengilmui, ya, sesuatu itu dengan 100%. Bagaimana caranya? Ya, kita terus belajar, dan
ilmu diambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah ya. Ilmu itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para pengikut ya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, itu ilmu. Ilmu yang paling dasar untuk kita ketahui adalah kita mengetahui nanti akan ada 3 pertanyaan di alam kubur ini. Berangkat dari hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana telah kita baca dulu ya, tentang nikmat kubur dan azab kubur. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Pembahasan yang selalu juga masih secara umumnya kita mengenal Allah ya, bahwa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan hati, bi an ya'lamal muslimu bi qalbihi ya, mu'taqidan anna Allaha rabbahu. Ya, seorang muslim hendaknya dia mengetahui Allah dengan hatinya. Maksudnya adalah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb-Nya. Yang mana Rabb adalah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya adalah Allah adalah Rabbul alamin. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menguasai alam semesta ini. Kemudian juga kita mengetahui bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah ya, karena banyak sesembahan selain Allah di dunia ini ya. Jadi kalimat la ilaha illallah harus kita pahami maknanya dengan benar, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kalau kita pahami hanya tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya banyak Tuhan selain Allah. Ya. Atau nanti ya Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah semua. Kalau cuma memahaminya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ternyata di situ ada kalimat yang hilang sudah masuk dalam pengertiannya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak. La ma'buda bihaqqin ya illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada sesembahan selain Allah? Ada. Tapi sesembahan selain Allah semuanya tidak berhak untuk disembah. Semuanya tidak benar, semuanya batil. Ya, sesembahan selain Allah. Nah, maka yang wajib bagi seorang muslim untuk mengenal juga, untuk mengetahui juga bahwa Allah memiliki yang namanya nama dan sifat-sifatnya. Setelah mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, di antara perbuatan Allah ya, itu adalah mencipta, mengatur, menguasai alam semesta ini, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengetahui bahwa Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita sembah. Kemudian kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang mulia, nama yang indah, dan juga sifat-sifatnya yang mulia, yang mana nama dan sifatnya itu sangat banyak, tidak terbatas cuma 99 saja, atau tidak terbatas hanya 20 saja, sifat 20 saja, tidak. Tapi jumlahnya Allahu a'lam, jumlahnya itu sangat banyak, tidak terbatas. Nah, ini pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum di pembahasan di awal-awal ini. Kemudian kita mengetahui yaitu nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul. Beliau nabi ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala utus beliau dengan surat Iqra ya, surat Al-Alaq. Beliau diutus sebagai nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ya, sampai ayat kelima itu.
Itu ayat menunjukkan beliau adalah nabi. Dan beliau diutus sebagai rasul yaitu dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Nah, kata qum fa'andir, ya, wahai orang yang berselimut, ya, bangun kemudian beri peringatan. Nah, ini berarti Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kata Syekh hafizahullah taala, huwa alladzi uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Kalau nabi itu adalah orang, ya, manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maksudnya dia tidak membawa syariat nabi sebelumnya, ya. Adapun rasul adalah huwa alladzi uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dia adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu, ya, kemudian syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, rasul itu datang menghapus syariat sebelumnya, ya, atau menetapkan, ya. Jadi membawa syariat yang baru, ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu rasul. Kemudian kita mengetahui bagaimana, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya, kemudian nasabnya, ya, kemudian juga sirahnya, perjalanan beliau, dan seterusnya, sifat-sifat beliau, dan hal yang paling pokok untuk kita ketahui bahwa beliau itu adalah rasulan wa abdan lillah, seorang rasul dan hamba Allah, ya. Ini hal yang pokok untuk kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusannya, ya, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab, ya, seorang hamba manusia seperti kita, Bapak, gitu, ya. Ya, beliau punya hajat, beliau punya istri, beliau pergi ke pasar, ya, punya kebutuhan-kebutuhan persis manusia. Beliau memang manusia, seorang hamba yang tidak boleh kita, ya, sembah. Kita tidak boleh berdoa kepada Nabi, tidak boleh meminta kepada Nabi. Meminta syafaatnya saja tidak boleh. Kita meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita jalankan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jangan sampai kita meminta syafaat kepada Nabi, ya. Kita meminta syafaatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak boleh, ya, mengkultuskan beliau. Beliau seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Tetapi ingat, beliau adalah seorang rasul. Yang membedakan beliau dengan kita, beliau itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimuliakan oleh Allah dengan diutus yang tidak boleh kita dustakan. Seorang hamba seperti kita, manusia yang tidak boleh kita sembah, tapi seorang rasul yang tidak boleh kita dustakan. Seorang rasul yang tidak boleh kita paidu, ya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang kita ketahui dari hadis-hadis yang sahih, harus kita yakini kebenarannya, harus kita ikuti kebenarannya. Maka pengetahuan tentang Nabi ini, kata Syekh hafizahullah taala, fal muslim idza sami'a ma jaa'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam yajibu alaihi an yusaddiqahu awwalan. Seorang muslim itu apabila mendengar apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk membenarkannya, meyakini kebenarannya. Yang pertama itu, kalau datang kepada kita hadis yang sahih, sanadnya sahih, ya, yang tidak ada, ya, kelemahan di situ, maka kita yang pertama kali adalah kita yakini, ya, kita benarkan dulu. Wa an yuhaqqimahu fi nafsihi wa a'malihi tsaniyan. Yang kedua adalah dia berhukum dalam dirinya dan juga amalannya. Berhukum itu maksudnya bagaimana? Ya. Sesuai tidak perbuatan kita, ya, atau diri kita dengan hadis yang datang itu kepada kita. Yang pertama kita, ya, benarkan, yang kedua adalah kita berhukum dengannya. Kalau ternyata perbuatan kita sesuai, ya teruskan, jalankan. Ya, alhamdulillah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ternyata kalau menyelisihi, ya segera tinggalkan, segera sudahi. Itulah ya sikap seorang yang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa an yartaha lahu fi nafsihi wa yara fihi al-khair kullu. Dan hendaknya jiwanya itu ya merasa lega, merasa lapang ya, ketika datang padanya hadis-hadis yang sahih ya. Dan dia melihat di dalam hadis tersebut, di dalam berita tersebut adalah al-khair kullu ya, al-khair kullahu, seluruh kebaikan. Pasti itu di dalamnya penuh dengan kebaikan. Tsumma yatbi'u dzalika taslim al-mutlaq. Kemudian dia mengikuti hal itu dengan ya penyerahan secara mutlak, dengan pasrah secara mutlak. Pasti di situ adalah kebaikan. Apa yang Nabi perintahkan pasti di situ kebaikan. Apa yang Nabi larang, apa yang Nabi ya jauhi pasti di situ kejelekan. Ya. Yang pertama kita benarkan, yang kedua kita berhukum dengannya. Ya, sesuai tidak perbuatan kita, sesuai teruskan. Kalau tidak sesuai sudahi, ya tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, jiwa kita lapang, ya. Jiwa kita lega menerima itu. Dan juga melihat di dalamnya penuh dengan kebaikan yang sempurna. Kemudian mengikuti dengan pasrah secara mutlak. Hadhihi sifatul mu'min idza sami'a ma jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kata Syekh adalah sifat orang yang beriman apabila dia mendengar sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu catatannya adalah hadis tersebut atau berita tersebut diriwayatkan dari jalur yang sahih. Bukan semata-mata karena banyak sekali ya sekarang oknum-oknum ya mengatakan Nabi pernah bersabda begini, ternyata ya berbohong. Ternyata hanya ya persangkaannya saja, ternyata hanya mimpinya saja. Nah, ingin memotivasi manusia tapi dengan ya kalimat-kalimat atau menisbahkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita teliti dulu. Kalau ya, gampangannya lah, ya, hadis-hadis yang dikeluarkan di Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tentu banyak yang sahih, ya, maka kita terus ya untuk menggali apakah ya amal-amal keseharian kita, ya diri kita itu sesuai dengan ya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak, demi Rabbmu, ya, mereka tidak beriman sehingga engkau dijadikan hakim. Sehingga engkau dijadikan hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini berselisih tentang perkara ini jadi piro oleh orang sih, ya, atau ini termasuk ajaran Nabi atau tidak sih? Ya. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu sahabat ya punya pendapat apa, ya ketika berselisih datang kepada Nabi selesai urusan, ya. Adapun kita bagaimana? Ya kalau kita berselisih ya dalam perkara agama ini tentu kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menegaskan mereka tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sehingga mereka menjadikan engkau hakim. Ya, mereka berhukum ya dengan apa yang datang dari terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ya, didapati di dalam diri mereka rasa sempit, rasa sesak. Ya, maksud ya Allah ini ini ternyata menyelisih ajaran Nabi. Ya. Oh ternyata ya itu tidak ada syariatnya. Ya. Terus kemudian lega juga, tidak kemudian sesak, kemudian ya sempit dadanya. Mereka tidak ada ya dalam dirinya rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka ya memasrahkan dirinya dengan penuh taslim, dengan penuh dengan pasrah. Ini ayat turun ketika
sahabat berselisih. Adapun kita di zaman sekarang kita ya kembali kepada yang namanya hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu tentang mengenal Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saya menegaskan bahwa seorang mukmin yang arif, yang merasa kenal ya, dengan Nabi Muhammad SAW, jika datang kepadanya suatu perkara dari Nabi SAW, janganlah dia mengatakan andur wa ahbar ma fihi maslahah. Sebentar, aku lihat dulu dan aku pilih dulu mana yang di dalamnya ini kemaslahatan. Jadi dia menimbang, dia ibaratnya seakan-akan lebih paham mana kebaikan untuk umat ini. Ya. Jangan mengatakan seperti itu. Bal ya'lam ilman yaqiniyan annal maslahata fima amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seharusnya dia mengetahui dengan ilmu yakin bahwa kemaslahatan itu adalah dalam perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Pasti di situ kemaslahatan. Meskipun di awal-awalnya ya pertentangan, ya, meskipun di awalnya ya gaduh dulu. Tapi kalau memang benar itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus yakin pasti nanti ya diterima, pasti nanti penuh dengan kemaslahatan. Maka tidak ada baginya pilihan. Bahkan yang wajib baginya untuk mengetahui bahwa kebaikan itu adalah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengamalkan hal itu dengan pengamalan, dengan mengerjakannya dari ya insyirah sadr, ya, dari dada yang lapang. Dari dada yang lapang. Wa yusallimu lidzalik. Kemudian dia ya pasrah terhadap hal itu. Dan ayat tentang hal ini sangat banyak. Jadi ini tentang pengertian bagaimana pokok dari kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pembahasan ya. Jadi ringkas-ringkasnya dulu. Ya. Kemudian perkara yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya ya. Bil adillah ini kembali kepada yang tiga. Kita mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, kita mengenal Nabi-Nya dengan dalil-dalilnya, kita mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Secara umum makna Islam itu ada dua ya, makna umum dan makna khusus. Secara umum Islam itu adalah ya, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diitlaqkan ya, bahwa Islam itu ta'abbudu lillah bima syara'a wa ba'atha bihi anbiya'u ya. Yaitu peribadahan kepada Allah dengan syariat yang Nabi ya, yang para Nabi itu diutus dengannya. Itu makna Islam secara umum nomor khusus. Umum ya. Jadi makna Islam secara umum sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang diutus kepadanya para nabi ketika itu, saat itu ya. Maka umat Nabi Musa alaihissalam atau ajarannya Nabi Musa alaihissalam yaitu Islam, dia mengajarkan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga apa yang dibawa oleh Nabi Isa juga adalah ajaran Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya adalah ajaran Islam. Jadi jangan kemudian bingung ya. Karena pernah ya ketika kalau ngisi kajian di daerah Wonogiri itu ya, di antaranya kan sopirnya Nasrani Kristen. Dia bertanya, "Loh Pak Ustaz, berarti Islam, berarti Nabi Isa kan benar, sing benar Nabi Muhammad." Nah, gitu. Ternyata tidak memahami ya Islam ini ya secara umum tadi. Ya
Kalau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua yang mengikuti nabi-nabi yang diutus oleh Allah ketika itu mereka adalah kaum muslimin ya, saat itu ya, umat Islam saat itu. Itu kalau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapati ya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabb ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang muslim, muslimain, dua orang muslim, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika selesai dari membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah ya apa dari kami. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, melakukan amal yang besar yang sampai sekarang ya masih ada. Dan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat menghadap ya Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapatkan pahala. Tapi bersamaan dengan amal yang besar itu, Nabi Ibrahim ya khawatir, ada kekhawatiran, tetap berdoa kepada Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah apa yang kami lakukan. Ya, taqabbal minna, terimalah amalan kami. Ya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Inilah yang seharusnya juga kita lakukan setelah kita ya beramal soleh, beramal ketaatan. Jangan sampai ada kepuasan kemudian berhenti atau bahkan kesombongan ya, sudah pasti diterima sehingga ya bermudah-mudahan sehingga sombong dengannya. Jangan, tetap terus kita ya berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Juga Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan kami dua orang Islam, dua kaum muslimin, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari anak keturunan kami menjadi umat, menjadi kaum ya yang muslim kepada Engkau, yang berserah diri kepada Engkau. Kata muslim artinya adalah berserah diri. Nah, sehingga pada zaman Ibrahim itulah Islam. Tapi ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam itu menjadi khusus, menjadi makna khusus, yaitu terhadap apa yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Islam adalah menjadi munhasiran fi ma ja'a bihi, ya terkhusus, ya dibatasi. Jadi ajaran Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa idza naqul, oleh karenanya kita katakan orang-orang Yahudi sebelum ya diutusnya Nabi, mereka kaum muslimin di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi mereka pada hari ya ini ya, mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad itu al-yaum idza lam yattabi'un nabi la yusammuna muslimin. Orang-orang Yahudi yang mereka ngakunya adalah pengikutnya Musa ya, apa namanya golongannya Musa alaihi salam. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak dikatakan kaum muslimin. Bahkan mereka lah ahlul kitab, ya, orang-orang yang diberi kitab. Tetapi ketika ya sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengikutinya, maka mereka dikatakan bukan orang yang beriman. Ya, ahlul kitab tapi tidak beriman. Fala yu'min bihi fa huwa kafir, bahkan mereka adalah orang kafir min ahli dari penduduk neraka. Oleh karenanya kita mengetahui masyarakat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang besar ini ya, bahwa penamaan agama Islam sebelum diutusnya Nabi itu dimutlakan kepada seluruh ya ajaran atau seluruh
keimanan kepada nabi-nabi yang diutus ketika itu. Ya. Adapun setelah diutusnya nabi, maka ini khusus adalah yang datang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dengannya membawa ajaran ini. Oleh karenanya kita harusnya hadirkan rasa syukur ini. Kita jadi umat akhir zaman, tapi kita diberikan yang namanya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Kemudian juga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar kita, yang harus kita selalu syukur atasnya. Kemudian saya menegaskan bahwa agama ini, yaitu agama Islam ini, adalah huwa dinul ladzi yarfa'u sahibuhu, yang pemeluknya itu akan diangkat derajatnya. Wa yarfa'u sahibuhu, juga pemeluknya itu akan mendapatkan manfaat dari agama Islam ini. Dan juga dia akan diberikan keselamatan dari neraka pada hari kiamat. Ayat yang sering kita dengar bahwa Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam itu tadi, ketika sebelum diutus Nabi Muhammad, maka umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka yang mengikuti nabi-nabi yang diutus Allah, ketika itu mereka adalah kaum muslimin ketika itu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka Islam itu hanya dimutlakkan kepada ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengancam siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, setelah diutusnya Nabi Muhammad itu, wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima, tidak bakal akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Kerugian yang besar di akhirat adalah dia dimasukkan ke neraka. Dan Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini di mana Nabi haji wada, ketika seluruh manusia berkumpul dan haji pertama beliau dan perpisahan beliau, turun ayat yang mengatakan bahwa telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah mengatakan telah menyempurnakan agama ini untuk kita semuanya. Dan Allah sempurnakan kepada kalian nikmatnya, dan Allah meridhai untuk kita Islam itu sebagai agama. Fahadha Islam huwa alladhi atammahu Allah wa huwa alladhi akmalahu Allah wa huwa alladhi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Islam, agama yang telah Allah sempurnakan, agama yang Allah selain sempurna tamam, sama tamam dan akmal sama, yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal yang harus kita ketahui, semuanya harus dengan dalil-dalilnya. Bil adillah ini mengisyaratkan bahwa tidak bermanfaat seluruh perkara yang agung ini, yaitu dengan taklid saja, dengan ikut-ikutan saja, tanpa kita mengetahui dalil-dalilnya. Tentu nanti akan dirinci bagaimana kalau keadaan orang itu tentu berbeda-beda. Maka orang yang mampu untuk mengetahui dalil-dalilnya, dia harus mencari dan juga memegang dalil-dalil tersebut. Adapun orang ibaratnya pun faktor faktor usia, nggak mungkin dia kan bisa menghafalnya ataupun memahami ayat-ayatnya maupun hadis-hadisnya. Yang dia kerjakan adalah mengikuti orang-orang yang memegang dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi karena tidak bermanfaat. Ya, pengetahuan ini hanya berdasarkan ikut-ikutan saja. Ya. Wal qawlu kama yaqulun nas min ghairi ilm. Dan dia mengatakan sebagaimana manusia itu mengatakan tanpa ilmu. Dan bahkan kalau dia hanya ikut-ikutan saja, tentu dia akan tidak percaya, tidak punya keyakinan. Ya. Hanya ikut-ikutan saja. Dan kata saya telah berlalu ya berulang kali dalam hadis Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu dalam tentang soal di dalam kubur, bahwa orang yang fajir, orang yang rusak, orang yang pendosa itu dia akan mengatakan ketika ditanya itu fayaqulu hadin, ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahum ma dinuka, ya. Ditanya apa agamamu, dia mengatakan tidak tahu. Ya, siapa lelaki yang diutus ini kepadamu, dia mengatakan tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, ya, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ya, orang yang pendosa ini, dalam hidupnya penuh kelalaian ini, dia ketika tidak tahu untuk bagaimana bisa menjawab itu semua, maka dia mengatakan sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia itu dulu mengatakan sesuatu dan aku katakan itu. Ya. Jadi jawaban misalnya jangan ditanggal ini. Ya. Lima tambah lima pinten Pak. Ya ngomong DPD ngomongnya 10. Jawabannya tadi itu jenengan jawaban keyakinan apa jawaban apa nih? Keraguan. Ya. Aku DPD tapi kerungu ngomongnya ya 10. Makanya tambah mana itu 10.000. Harusnya kan gitu, harus 10.000 kan gitu, yakin. Dia mengetahui 5 tambah 5 kan gitu. Ya, tapi kalau mengatakan ya ngomongnya sepele kan enggak bermanfaat, ya. Orang yang bertanya tidak mendapatkan manfaat dari jawaban seperti itu. Maka sama halnya dengan orang yang banyak melakukan dosa, ya. Alai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian ketika dia tidak lolos di alam kubur itu karena dosa-dosanya, juga karena kelalaiannya, juga karena keraguan-raguannya dulu di dunia, apakah kemudian dia bakal celaka kemudian akhirnya ke neraka? Allahu a'lam. Karena masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Mungkin dari doa anaknya yang soleh, meskipun dia orang tuanya dulu karena memang faktor usia atau faktor yang lainnya, dia tidak sempat untuk belajar, dia tidak sempat untuk mengetahui Islam yang benar, sehingga Islam-Islaman saja, sehingga ketika menjawab itu dengan keraguan tadi. Tapi tentu banyak lagi nanti kebaikan-kebaikan yang lainnya, Tentunya perjalanan masih panjang. Bagaimana nanti ketika dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian amal-amal soleh apa yang dia miliki yang lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau sudah dia melewati kesulitan-kesulitan setelah alam kubur tadi, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tauhid la ilaha illallah, dia belum pernah membatalkan tauhid itu. Dia yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Meskipun banyak dosanya, meskipun banyak kelalaiannya, tapi dengan kalimat tersebut, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dia telah mendapatkan yang namanya balasan-balasannya tadi, di alam kubur disiksa, kemudian perjalanannya ke mahsyar, kemudian dihisab dan sebagainya, dia merasakan adab-adab siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersih. Bisa jadi dia kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk surga. Tentu ini bukan kondisi yang kita harapkan. Tentu kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita lolos atau lulus atau selamat dari fitnah kubur ini, mendapatkan
ya kemudahan untuk menjawab soal kubur, mendapatkan nikmat kubur, dan kemudian setelahnya Allah berikan kemudahan-kemudahan setelahnya. Allah selamatkan kita di dunia ini sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi perkara ya tentang ilmu ini tadi, pengetahuan ini tadi, semuanya harus dibangun dengan dalilnya. Kita mengetahui dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hanya ikut-ikutan saja. Kalau itu masih memungkinkan untuk kita, dan kita harus terus berusaha. Tapi kalau mentok-mentoknya wah susah ini. Kalau mulai dalilnya ataupun kita suruh menghafalkan, kita suruh ya paham artinya, nggak mungkin ini. Ya. Yang paling tidak kita mengikuti orang-orang yang memang benar ya. Kita ketahui dia berpegang teguh dengan ya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Ini gitu baru ya mukadimah dan yang pertama ini. Nanti ya ada hal-hal yang wajib yang kita ketahui setelah kita mengilmui. Yaitu kita harus mengamalkannya. Setelah kita mengetahui dengan keyakinan, dengan dalil-dalilnya, ya harus kita amalkan. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Orang Islam harus di tengah-tengahnya. Orang Yahudi mengetahui tapi tidak mau mengamalkan. Ya. Tahu kalau akan datang Nabi setelah ya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka mengenali ciri-ciri sifat-sifat Nabi yang diutus di akhir ya, tapi dia mengingkarinya ya. Dan banyak sekali hal-hal yang orang-orang Yahudi itu tidak mau melakukan, mengamalkan apa yang sebenarnya mereka mengetahuinya, mengilmuinya. Juga jangan seperti orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Maka orang Yahudi karena dia mengetahui tapi tidak mau mengamalkan, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, al-maghdub alaihim. Mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Ada orang Nasrani, ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah karena mereka ya beribadah tanpa yang namanya dalil, beribadah yang namanya tanpa ilmu. Ya, jadi ya, seperti orang-orang Nasrani itu kan yang punya yang namanya seorang itu harus jadi pendeta, wiharawati atau wiharawan sing boten ngasalke nikah ya, dan fokusnya bagi biara ya, biarawati atau biarawan itu ya. Dia mengharuskan biar fokus ibadah kepada Tuhannya ya, dia haramkan sesuatu yang Allah halalkan. Karena apa? Ya mereka semangat saja, tapi tidak ada ilmunya. Nah umat Islam harus di tengah-tengah. Oleh karenanya 17 kali minimal kita telah berdoa kepada Allah di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para syuhada, para orang-orang saleh. Ya. Mereka yang mengetahui kemudian mereka mengamalkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai ya Allah, murkai mereka ya Allah, adalah orang-orang Yahudi. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, dan juga bukan orang yang kau sesatkan ya Allah, mereka yang tersesat, yaitu orang-orang yang ya beramal tapi tanpa ilmu. Dan ini insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Terus ya, mungkin ada pertanyaan super button jelas nomor 11 ya, insyaallah ya. Jadi perkara-perkara akidah ini harus kita sering ya pelajari, sering kita dengar, nah agar lebih menguatkan akidah kita ya, sehingga ketika nanti datang fitnah ataupun ujian ataupun yang namanya syubhat ya, kerancuan dalam berpikir, kita bisa ya menggoyah punya fondasi yang kuat ya. Seperti tadi yang mengatakan karena dia tidak tahu, dikiranya Islam itu ya berarti ya umat-umat atau nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu mereka kafir, kata ya, orang Nasrani tadi.
ternyata tidak seperti itu. Ya, Islam itu ada dua. Yang Islam kalau sebelum diutusnya Nabi adalah mereka yang mengikuti para Nabi dan Rasul yang diutus ketika itu. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad, dan ini merupakan nikmat yang terbesar bagi kita. Kita diberi Nabi yang penutup, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ajaran Islam itu khusus, ya, khusus. Jadi orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Musa, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan kepada kita semuanya bimbingan agar selalu terus berada di atas jalannya yang lurus, menyelamatkan kita di dunia ini sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah, semoga bermanfaat, dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.